Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sedikit kesaksian. Bulan Juni tanggal 23 adik saya ditabrak sepeda motor. Intinya sepeda motor itu lari dan adik saya tidak bisa jalan. Akhirnya malam itu juga saya bawa, maaf Bapak Ibu, saya bawa ke sangkal putung karena saya sudah tidak bisa berpikir saat itu. Pokoknya saya sudah tidak bisa berpikir, akhirnya saya bawa ke sangkal putung. Di sangkal putung itu dikasih waktu 2 minggu untuk kembali lagi, tapi selama 2 minggu adik saya tidak ada perubahan. Setelah itu saya bawa lagi ke sangkal putung lagi, beda sangkal putung. Di sangkal putung itu selama 1 minggu tidak ada perubahan. Sebenarnya jujur aja Bapak Ibu, saat saya cerita pada teman-teman satu lokasi dinas kesehatan, waktu itu saya cerita sama dokter Aris, saya curhat sama dokter Aris. Akhirnya saya sama dokter Aris setengah ya ditegur, Mbak, kamu itu kan orang kesehatan, kenapa kok dibawa ke sangkal putung? Saya hanya diam. Pak Aris, saya tidak bisa berpikir waktu itu, pokoknya pikiran saya judek. Sekarang gini aja Mbak, jenengan rongsen kan, nanti hasilnya seperti apa. Selama 1 minggu itu memang tidak ada perubahan sama sekali Bapak Ibu. Akhirnya saya bawa ke RSPW, ternyata di paha kiri adik saya itu retak dan jalan satu-satunya harus operasi. Sebenarnya jujur aja kalau operasi waktu saya juga di pekerjaan, waktu ini banyak kegiatan dan sangat repot. Setelah itu di rumah juga ada pasien ibu, akhirnya ketambahan adik saya, mau tidak mau ya sudah, saya manut sama dokter Wisnu, langsung dirujuk di rumah sakit ISKA. Pada tanggal 14 Agustus kemarin masuk rumah sakit, Jumatnya operasi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, waktu adik saya mau dibawa ke rumah sakit itu pikiran saya tidak karu-karuan. Tuhan akan tolong saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya, ini suatu bentuk pelayanan buat saya. Saya harus bisa melayani 2 pasien ini. Selain itu, saya itu curhat Bapak Ibu waktu saya doa. Tuhan, sudah di pekerjaan saya repot, waktunya kegiatan sudah banyak, ini ada lagi. Ada Tuhan, mampu enggak saya? Waktu itu sudah saya diam, setiap pagi saya doa, saya nangis. Tuhan, rasanya saya nggak mampu. Sudah 2 pasien, saya kayak gerundel gitu loh dalam doa saya pagi itu. Akhirnya, ya sudah Tuhan, semangat aku. Apapun yang terjadi Tuhan, mungkin ini bentuk pelayanan saya ya Tuhan. Mampukan aku untuk aku bisa menjalani hari-hari hidup saya. Amin, saya gitu Tuhan. Akhirnya saat mau masuk rumah sakit, mulai dari kontrol dan lain sebagainya, puji Tuhan Bapak Ibu, dari mulai masuk pintu rumah sakit itu, saya sudah disambut sama dulu alumni stikers itu banyak yang bekerja di rumah sakit ISKA. Saat itu langsung dibantu dari mulai daftar sampai prosesnya mau operasi. Setiap kali saya datang, Mbak, saya bantu. Sudah jenengan di sini aja, saya yang menjalankan. Setiap kali saya datang dari mulai daftar ke poli ke ruangan, sampai akhirnya di ruangan setelah operasi. Waktu operasi itu saya juga minta bantuan ruang OK. Waktu di operasinya di dalamnya itu saya kan kayak senam jantung Bapak Ibu. Saya takut, soalnya saya belum pernah mengalami nunggu orang operasi. Saya WA orang OK di dalam, gimana adik saya? Tenang Mbak, masih dalam proses operasi. Saya hanya doa, Tuhan berikan kelancaran buat adik saya. Amen. Pulihkan kondisi kesehatan kaki adik saya. Amen. Mungkin ini yang bisa menjadi berkat buat adik saya. Amen. Dalam hati saya doa gitu Bapak Ibu. Setelah itu keluar dari operasi, saya itu agak kayak tremor gitu Bapak Ibu, saya meredek sekali. Gimana kondisi adik saya? Puji Tuhan waktu itu adik saya baik-baik saja. Dan saat
setelah operasi itu biasanya kan sakitnya luar biasa. Itu yang saya takutkan, saya khawatirkan buat adik saya. Waktu itu, waktu adik saya keluar dari kamar operasi, saya hanya doa, Tuhan, pulihkan kondisi adik saya walau dia belum bisa menerima Engkau. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Saya hanya doa, Bapak Ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Setelah masuk kembali ke ruangan, di ruangan itu juga ada lulusan stikes juga ya Bapak Ibu. Karena saya yang nunggu juga cuma 3 orang, saya, suami, dan kakak. Sedangkan kalau saya pulang, saya merawat ibu. Nanti saya kembali lagi ke rumah sakit, Mas Wid yang merawat ibu, hanya gonta-ganti merawat. Puji Tuhan, waktu itu kalau saya di rumah, saya selalu calling dengan alumni stikes yang ada di ruangan waktu adik saya opname itu. Semuanya lancar, semua bukan karena kekuatan saya ataupun kekuatan darah manusia saya, tapi karena Tuhan. Tanpa Tuhan, saya mungkin tidak mampu Bapak Ibu. Saya sering emosi kalau saya marah, kalau saya pas capek, kerjaan banyak, itu saya sering kali marah, saya sering kali emosi, getak-getak gitu Bapak Ibu. Tapi puji nama Tuhan, 2 minggu yang lalu firman Tuhan selalu menegur saya. Ya Tuhan, saya kok sering marah ya. Ampuni aku Tuhan, walaupun sekecil apapun saya emosi gitu ya Bapak Ibu. Saya merasa, Tuhan ini kan aku salah, aku emosi, tapi aku cuma loh Tuhan. Aku cuma jutek dengan pekerjaan saya yang belum selesai, ini gitu dan sebagainya. Saya sering kali ngomong sendiri, kalau saya capek saya ngomong sama Tuhan. Saya takut kalau saya sampai dengan suami, saya takut Bapak Ibu, saya takut dimarahin malahan. Tapi kalau sama Tuhan Yesus enggak. Tuhan diam, seakan-akan sabar, hanya sabar dan sabar. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua pertolongan Tuhan menyertai sepanjang keluarga saya, hidup saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala, juga Mas Hanes, semua jemaat yang di sini yang sudah banyak membantu doa buat keluarga saya. Puji nama Tuhan. Sekian kesaksian saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada yang bertugas.